Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1, subtema 1 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini, yang pertama adalah organ gerak hewan dan manusia. Seperti yang kita lihat ya, ini gambarnya dari organ gerak manusia. Kemudian menemukan ide pokok dalam bacaan, dan ini adalah merupakan materi yang kedua pada video pembahasan kita kali ini. Adapun kedua materi ini akan kita coba bahas pada video ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah kita lihat di awal ya, di cover, bahwa yang pertama adalah organ gerak hewan dan manusia. Materi ini bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Alat gerak pada manusia, pada hewan, pada makhluk hidup itu pada dasarnya memiliki semua yang namanya alat gerak. Sehingga ketika dapat bergerak maka disebutlah dengan alat gerak. Nah, alat gerak sendiri pada manusia itu terdiri dari dua ya, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, di sini dicontohkan bahwa alat gerak aktifnya itu adalah pada manusia, contohnya adalah otot. Nah, kenapa juga otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena alat gerak ini mendapat atau dapat melakukan yang namanya pergerakan, atau bahasa sederhananya dapat bergerak. Nah, ketika dapat bergerak maka disebut dengan alat gerak aktif. Nah, ini contohnya otot. Kalau kita perhatikan di gambar ya, sebelah kanan, ini yang kita sebut dengan otot. Jadi di lengan kita sebelah kanan dan kiri itu ada jaringan-jaringan otot seperti ini. Kemudian yang kedua selain alat gerak aktif adalah alat gerak pasif. Nah, di sini diberikan contoh namanya tulang. Tulang disebutkan alat gerak pasif itu dikarenakan dia tanpa melakukan gerakan ya, tanpa gerakan otot tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi dia tidak akan melakukan pergerakan jika si otot tidak mengajaknya bergerak. Contohnya seperti itu. Nah, di sini pun ada kita gambarnya ya, di lengan manusia yang gambarnya seperti ini. Nah, ini tulang manusia, bagian lengan bawah. Nah, kemudian kedua alat gerak ini baik pasif maupun aktif akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi kalau ditanyakan dengan apa yang kamu ketahui tentang sistem gerak, maka inilah jawabannya ya. Selain itu, manfaat organ gerak yang ada pada tubuh kita, makhluk hidup dan lainnya itu berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Di sini manfaatnya adalah pada manusia yang digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya dari organ gerak yang kita miliki saat ini. Mudah-mudahan kamu mudah dalam memahami materi dari ilmu pengetahuan alam ini. Kita lanjut. Nah, setelah kita melihat tadi slide yang pertama dan materi pertama, di sini ada soal latihan ya. Kita menemukan soal latihan, cobalah kamu jawab. Soal latihan ini terdiri dari 3 soal dan jawaban ini adalah jawabannya pada video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Menemukan ide pokok di dalam bacaan. Materi ini adalah materi kedua pada video pembelajaran kita kali ini. Dan ini merupakan materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, sedangkan ide pokok, kalau kita perhatikan,
merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama, karena berisi gagasan dasar penulis. Selain itu, terdapat pula gagasan pendukung, atau artinya adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi dalam suatu teks, dalam suatu bacaan yang kita baca, sering kita baca, dalam suatu bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada namanya ide pokoknya, atau pokok pikiran, atau gagasan utama. Jadi kalau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, satu kalimat diantaranya merupakan ide pokok, dan selebihnya merupakan gagasan pendukung. Cara-cara menentukan ide pokok yaitu dengan cara yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Nah, ini harus kita lakukan nih. Kalau kita mau menemukan ide pokok, maka kita harus membaca teks dengan seksama. Seksama itu berarti dari awal hingga akhir kita baca secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Jadi kalimat utama yang kita temui setelah kita membaca secara keseluruhan dan seksama, maka kita menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut yang mendasari ya. Kalimat utama itu yang mendasari sebuah paragraf. Ingat, yang perlu kita perhatikan dalam poin mencari ide pokok itu, bahwa ide pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Jadi ada di awal dan di akhir ya. Kalau nggak di awal atau di akhir. Nah, ini adalah ciri khas kalau disebut dengan bocoran ya. Kalau kamu mau menemukan ide pokok, carinya di awal atau di akhir. Tiga hal ini harus kamu perhatikan, harus kamu cermati ketika kamu mau mencari ide pokok dalam suatu bacaan. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada contoh, ada sebuah paragraf. Ayo bacalah teks berikut. Nah, paragrafnya tentang cerita gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, ini ada satu paragraf yang menceritakan tentang gurita. Kalau kita perhatikan dari bacaan yang tadi sudah kita baca, maka di dalamnya terdapat kalimat utama. Nah, kalimat utamanya berupa ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan yang tidak bertulang belakang, yang cerdik dan pintar. Sederhana dan singkat. Diambil dari mana? Dari kalimat pertama dalam sebuah paragraf ini. Seperti yang tadi sudah kita bahas, kalau dalam mencari ide pokok, itu di antara kalimat pertama atau terakhir di sebuah paragraf. Nah, di sini kita melihat contohnya di sini adalah pada kalimat pertama di sebuah paragrafnya. Gampang ya? Mudah-mudahan kamu paham dan mengerti dari materi ini. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini. Pembelajaran 1, subtema 1, tema 1 untuk kelas 5 SD. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.